Aktivitas di Terminal Alam Barajo Kota Jambi mulai ramai. Penyidikan kasus dugaan pemalsuan hasil visum tewasnya santri Ponpes Rodatul Mujawidin masih berjalan. BNN Provinsi Jambi bentuk tim khusus untuk memberantas narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 24 Maret 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Kerani Utari. Dan saya, Omil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara, meski puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 5 hari sebelum Lebaran Idul Fitri, namun aktivitas di Terminal Alam Barajo Kota Jambi mulai ramai. Dalam satu hari, pengelola bus memberangkatkan 2 unit bus dengan tujuan Pulau Jawa. Memasuki hari ke-13 Ramadan, aktivitas di Terminal Alam Barajo Kota Jambi mulai dipadati pemudik. Tak hanya kedatangan, pemudik juga terlihat ramai di loket keberangkatan. Pemudik didominasi keberangkatan menuju Pulau Jawa. Salah seorang pegawai perusahaan otobus Arsil mengatakan, dalam satu harinya pihaknya memberangkatkan 2 unit bus tujuan Pulau Jawa dengan jumlah penumpang berkisar 30 hingga 60 orang. Pemudik sengaja memilih mudik lebih awal karena belum ada kenaikan harga tiket. Saat ini tiket tujuan ke Pulau Jawa masih di kisaran harga Rp680 hingga Rp700.000. Arsil memprediksi puncak arus mudik pada tahun ini akan terjadi pada 5 hari sebelum Idul Fitri. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Jelang arus mudik Idul Fitri 2024, Terminal Alam Barajo Kota Jambi akan melakukan ram cek pada semua angkutan kendaraan antar provinsi. Hal ini untuk menjamin keselamatan penumpang saat perjalanan. Terminal Alam Barajo Kota Jambi akan pastikan keselamatan berlalu lintas saat arus mudik Lebaran Idul Fitri 2024 dengan melakukan ram cek pada semua bus angkutan antar provinsi di setiap perusahaan otobus atau PO. Ram cek baru akan dilakukan pada awal bulan April 2024 sebelum puncak arus mudik, sehingga keselamatan penumpang bisa tetap terjamin dan sampai tujuan dengan selamat. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Alam Barajo Kota Jambi, Rahmat, mengatakan pihaknya akan melibatkan unsur terkait Dinas Perhubungan, Polda Jambi, dan lain sebagainya, sehingga selain ram cek juga bisa dilakukan tes urin pada sopir bus. Anggota tetap melaksanakan ram cek kendaraan yang dicek dulu kan. Karena itu merupakan suatu keselamatan dalam melaksanakan rute. Termasuk tes urin juga nggak, Bang? Kalau tes urin, kita nunggu info dari Bapak Kebalai, mungkin ada koordinasi dengan pihak kepolisian, mungkin tetap. Ram cek dilakukan untuk memastikan kendaraan layak jalan dalam musim mudik Idul Fitri 2024 dengan mengecek nomor mesin, dokumen kendaraan, serta pengecekan kelayakan kendaraan seperti ban, rem, dan lain sebagainya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski baru memasuki hari ke-13 Ramadan, namun sejumlah kendaraan pemudik mulai terpantau melintas di Jalan Lintas Timur Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor dari Muaro Jambi, ada Azam Afnan. Azam, seperti apa situasi terkini arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera? Silakan. Ya, Omil dan pemirsa, dapat saya laporkan saat ini saya berada di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi Pekanbaru Riau, tepatnya ada di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Hingga pantauan kami pada sore hari ini, arus lalu lintas jelang mudik Lebaran tahun ini masih terpantau aman, lancar, tidak ada begitu hambatan, maksudnya kemacetan yang berarti. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi, untuk peningkatan
mobilitas kendaraan sendiri diprediksi akan terjadi ataupun mulai terjadi pada Sabtu tanggal 6 April mendatang. Peningkatan terjadi seiring dengan mulai liburnya para aparatur sipil negara dan para pekerja yang ada di Kabupaten Muaro Jambi maupun di luar daerah lainnya. Untuk hari ini terpantau mobilitas masih didominasi kendaraan roda 2 ataupun roda 4 milik pribadi, baik dari arah Jambi Pekanbaru Riau maupun Pekanbaru menuju Jambi. Terpantau di lokasi untuk angkutan barang masih juga melintas hingga saat ini belum ada pemberhentian ataupun pengurangan untuk mobil pengangkut barang seperti muatan sawit dan lainnya. Ya, Om. Yang Anda dapatkan seperti apa upaya yang dilakukan oleh pihak terkait seperti kepolisian dalam mengantisipasi laka lantas di sejumlah titik rawan kecelakaan di Jalan Lintas Timur Sumatera, Azam? Ya, Amin. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kapolres Muaro Jambi hingga saat ini pihaknya masih mengidentifikasi titik rawan kecelakaan sepanjang jalan lintas yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk data sementara hingga hari ini ada kisaran 100 titik di jalan lintas Timur Sumatera di Muaro Jambi yang teridentifikasi rawan kejadian kecelakaan lalu lintas. Untuk daerah yang rawan ini seperti di Tikungan dan Tanjakan yang tersebar di 11 kecamatan yang dilintasi. Untuk mengantisipasi terjadinya laka lantas, pihak kepolisian nantinya akan mendirikan ataupun mengadakan spanduk di kawasan ataupun di titik yang dianggap rawan terjadinya laka lantas. Dengan spanduk yang didirikan diharapkan para pengendara dapat mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga laka lantas bisa dikurangi pada mudik lebaran tahun ini. Hingga saat ini pihak kepolisian juga mengidentifikasi untuk pendirian pos pelayanan maupun keamanan mudik lebaran tahun ini. Untuk pos sendiri belum bisa ditetapkan karena unsur Forkopimda bersama kepolisian masih akan melakukan rapat terkait dengan pendirian posko pengamanan maupun pelayanan pada arus mudik lebaran tahun ini. Namun berdasarkan di lebaran mudik tahun lalu ada 4 titik pos yang didirikan di sepanjang jalan lintas Sumatera wilayah Muaro Jambi sendiri. Yang pertama itu ada di Kecamatan Jaluko dan ada di Kecamatan Tempino ataupun Mestong pendirian posko pelayanan. 2 titiknya lagi yaitu ada di lintas Jambi Pekanbaru Riau, yakni ada di Kecamatan Sekernan Muaro Jambi, dan terakhir itu ada di Kecamatan Muaro Sebo, tepatnya itu pintu masuk ke arah Candi Muaro Jambi. Ya, Komil, balik ke studio. Iya, arus lalu lintas terpantau ramai lancar di Jalan Lintas Timur Sumatera. Terima kasih Azam atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lain, saudara, jelang arus mudik lebaran, sejumlah titik ruas jalan nasional maupun Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari dalam keadaan rusak. Pihak Satlantas Polres Batanghari pun berkoordinasi dengan pihak BPJN untuk dilakukan perbaikan. Sejumlah titik ruas jalan nasional maupun Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari saat ini dalam keadaan rusak. Di beberapa titik ruas jalan banyak ditemui lubang dengan diameter sedang hingga besar, sangat membahayakan para pengendara bila tidak berhati-hati saat melintas di jalan lintas Sumatera tersebut. Kasat Lantas Polres Batanghari, Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Jambi, serta pemerintah Provinsi Jambi untuk segera dilakukan upaya perbaikan jalan jelang arus mudik lebaran yang dipastikan akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Jika penanganan perbaikan jalan tidak cepat dilakukan, maka akan berdampak terganggunya kelancaran arus lalu lintas serta memicu meningkatnya angka kecelakaan pada momen mudik lebaran. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. BNN Provinsi Jambi membentuk tim khusus pengawasan aktivitas peredaran narkoba. Tim khusus ini dibentuk untuk mengantisipasi penyelundupan narkoba saat puncak arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah.
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi membentuk tim khusus pencegahan peredaran narkoba. Pembentukan tim khusus itu dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan narkoba saat puncak arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, tim ini akan difokuskan melakukan pengawasan di beberapa titik jalur perlintasan yang rawan penyelundupan narkoba. Nantinya, petugas BNNP Jambi akan berkolaborasi dengan anggota Polri di wilayah kerjanya. Pengawasan itu diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya aktivitas penyelundupan narkoba saat puncak arus mudik. Tentunya kita juga harus dapat mengantisipasi. Bukan berarti di bulan suci Ramadan kemudian kejahatan hilang, tapi justru ada beberapa kasus yang akan terjadi, terutama kasus terkait dengan narkotika. Nah, ini sejak awal sebelum puasa kami sudah membagi beberapa tim-tim kecil, unit-unit kecil yang kami sebar, yang kami tempatkan di titik-titik tertentu. BNNP Jambi akan menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba, diimbau untuk bekerja sama dan segera melaporkan kejadian ke petugas kepolisian. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, harga cabai merah di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami penurunan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, sempat dilanda banjir hingga menutup badan jalan, akses Jalan Nasional Bangkok Kerinci telah kembali normal. Jalan nasional penghubung dua kabupaten itu telah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Sempat lumpuh total sejak Sabtu pagi akibat banjir yang menutupi badan jalan. Saat ini jalur lintas Bangkok Kerinci di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, dan di Desa Tanjung Mudo serta Sungai Jering, mulai Kecamatan Pangkalan Jambu telah dapat dilalui kembali oleh kendaraan. Selain disebabkan tingginya curah hujan dan air kiriman dari sungai di wilayah Kerinci, banjir yang menutupi badan jalan itu juga disebabkan tersumbatnya aliran sungai di wilayah Sungai Manau. Meski akses jalan telah kembali normal, namun para pengendara diminta tetap waspada karena di beberapa titik jalan di wilayah Kecamatan Sungai Manau dan Pangkalan Jambu rawan longsor. Ada beberapa titik di Kecamatan Pangkalan Jambu dan Kecamatan Sungai Manau memang ada meluap sampai ketinggian kurang lebih 1 meter di jalan lintas Bangkok Kerinci. Namun di Kecamatan Pangkalan Jambu sampai pukul 13.00 itu sudah bisa dilewati. Artinya kondisi jalan saat ini sudah normal? Alhamdulillah kondisi jalan sampai saat ini sudah normal, sudah kering. Sebelumnya banjir juga merendam 12 desa di 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Merangin, yakni Renah Pembarap, Sungai Manau, dan Pangkalan Jambu. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara masyarakat di Kabupaten Batanghari diimbau untuk tetap waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang diperkirakan masih akan terus terjadi hingga April mendatang. Kondisi cuaca yang masih terus berubah-ubah kerap menjadi kekhawatiran di tengah masyarakat. Berdasarkan prediksi yang dikeluarkan BMKG melalui BPBD Batanghari, ancaman bencana hidrometeorologi masih akan terus terjadi hingga April mendatang. Sekretaris BPBD Batanghari, Samra Lubis, mengatakan fenomena bencana alam tersebut bisa menimbulkan berbagai kerugian di tengah masyarakat, baik berupa material hingga korban jiwa. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada terlebih yang bermukim di sekitaran bantaran sungai. Untuk mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim, pihak BPBD akan selalu menyiagakan petugas tim reaksi cepat selama 24 jam di posko utama kantor BPBD setempat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
10 unit rumah warga di Dusun Tanah Tumbuh di Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo terbakar pada Minggu dini hari. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Muhriandi. Selamat sore Muhriandi, apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran? Selamat sore Khairani. Dapat kami sampaikan tragedi bencana Tanah Tumbuh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo. Kejadian kebakaran ini terjadi pada jam 3 pagi dini hari Minggu tanggal 24 2024. Kebakaran ini mengakibatkan 14 rumah warga di Dusun Tanah Tumbuh habis terbakar karena rumah warga yang begitu padat di dusun tersebut sehingga menggunakan api untuk merembes ke semua rumah yang ada di titik awal terjadinya kebakaran. Kebakaran ini sampai saat ini belum bisa diduga kebakaran tim awal api entah dari konsleting listrik atau tabung gas. Tapi dari pihak BPBD dan pemadam kebakaran masih mencari informasi awal terjadinya kebakaran ini. Kebakaran 14 rumah di Dusun Tanah Tumbuh ini cukup membuat masyarakat trauma. Akibat kebakaran ini sebanyak 35 jiwa mengungsi ke posko pengungsian yang telah disediakan oleh tim BPBD dan Dinas Sosial dari pemerintah Kabupaten Bungo. Kebakaran ini api cukup cepat merembes ke rumah sekitarnya karena berhubung jam 3 pagi tersebut angin cukup berembus kencang sehingga dengan mudahnya api bakar seluruh rumah yang ada di sekitar Kampung Kulim Dusun Tanah Tumbuh tersebut. Dalam kebakaran tersebut masyarakat bersama-sama gotong royong untuk mencoba membantu memadamkan api dengan alat seadanya. 15 menit setelah kejadian tim damkar dari 2 dusun ikut membantu memadamkan api yang cukup besar sehingga api dapat dipadamkan dalam waktu 2 jam dan menghabiskan 14 rumah. Dari 14 rumah tersebut 9 rumah termasuk rumah yang tidak bisa lagi digunakan ditempati oleh masyarakat. Hingga 5 rumah yang lagi masih bisa tapi dengan kondisi yang tengah parah. Ya kembali Khairani. Baik, lalu bagaimana kondisi terkini korban kebakaran? Apakah sudah ada bantuan tenda darurat dari pihak pemerintah daerah Muhriandi? Baik, untuk sampai sore hari ini pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak korban kebakaran pagi dini hari tadi. Bantuan yang diberikan pemerintah berupa selimut, baju, serta makanan siap saji untuk persiapan berbuka nanti bagi masyarakat yang terdampak bencana kebakaran. Baik, terima kasih Muhriandi melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, Saudara, harga cabai merah di pasar tradisional Tanjung Bajurek, Kuta Sungai Penuh mengalami penurunan. Penurunan harga cabai merah itu disebabkan melimpahnya pasokan dari petani. Harga cabai merah di pasar tradisional Tanjung Bajurek, Kota Sungai Penuh mengalami penurunan. Sebelumnya, cabai merah dijual di harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Namun, kini turun menjadi Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Hilmi Dian, mengatakan penurunan harga cabai merah telah berlangsung sejak 1 pekan lalu. Penurunan harga cabai merah itu disebabkan melimpahnya pasokan dari petani.
Berbeda dengan cabai merah, kenaikan harga justru terjadi pada komoditi bawang. Saat ini bawang merah dijual di harga Rp24 hingga Rp30.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp14 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih mencapai Rp40.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Selama Ramadan ini cabai turun. Berapa tuh, Pak? Yang biasanya 60, 70, sekarang udah jadi 30, 35, 40. Per kilo tuh ya, Pak? Ya. Untuk penyebab turunnya harga cabai itu gimana, Pak? Pertama produksi ada, tapi pemasaran di luar nggak ada. Meski harga cabai merah turun, namun belum berpengaruh terhadap tingkat pembelian. Hilmidian dan pedagang lainnya memprediksi harga cabai akan kembali naik pada 7 hari sebelum Lebaran Idul Fitri. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Dari Kabupaten Muaro Jambi, saudara pemerintah kabupaten akan menjagakan 6.000 lebih tabung gas LPG subsidi 3 kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Jumlah itu dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memastikan ketersediaan gas LPG subsidi 3 kg aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Berdasarkan data Disperindak Muaro Jambi, pada Ramadan tahun ini 6.160 tabung gas LPG 3 kg disiagakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 11 kecamatan. Masing-masing kecamatan akan mendapatkan alokasi sekitar 560 tabung gas LPG 3 kg. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengimbau agar pihak agen atau pangkalan tidak menaikkan harga jual gas subsidi dan memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu. Gas itu kan dia dibagi per kecamatan antara 500 sampai 600 kilo per bulan. Ya kan? Kita hitung secara operasi ini masih cukup. Ya, Pak memastikan untuk harganya stabil, Pak, sesuai dengan head. Nah, kalau itu kan dia persuasif, tapi hari ini dipastikan harga itu stabil. Bahkan di bawah rata-rata, harganya hanya sekitar 18.000. Bahyuni Deliansyah menambahkan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan menindak tegas pihak pangkalan yang menjual harga gas di atas harga eceran tertinggi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Disnaker Trans Provinsi Jambi akan membentuk posko pengaduan THR tahun 2024. Posko pengaduan itu baru akan beroperasi pada 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi akan membuka posko pengaduan tunjangan Hari Raya atau THR tahun 2024. Dibukanya posko pengaduan itu bertujuan untuk memantau dan mengawasi perusahaan yang tak memberikan THR kepada pekerjanya. Kepala Disnaker Trans Provinsi Jambi Bahari mengatakan, posko pengaduan itu akan dibentuk di setiap kabupaten kota, termasuk di kantor Disnaker Trans Provinsi Jambi. Para pekerja dapat melaporkan perusahaan yang tak memberikan THR ke posko pengaduan. Disnaker Trans akan segera menangani laporan yang masuk ke posko pengaduan untuk melakukan mediasi ke pihak perusahaan. Kita di dinas kita bentuk, provinsi ada, di kabupaten kota kita kirim surat nanti supaya dibentuk, termasuk juga di UPTD bila 1, 2, 3. Ketika ada 3, jadi boleh disampaikan dan kita buat nanti juga pengaduan yang bersifat data sendiri, ya offline maupun online. Pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran terkait pembayaran THR. Pihak perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerjanya minimal 7 hari sebelum Lebaran dan tidak boleh dicicil. Joko, TVRI Jambi melaporkan. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd gelar buka puasa bersama Pemkab Tanjung Jabung Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara tetaplah bersama kami.
Ada kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, SKK Migas Petro China International Jabung Ltd menggelar buka puasa bersama dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada kegiatan itu, SKK Migas Petro China International Jabung Ltd memberikan santunan kepada 50 anak yatim dan bantuan 100 paket sembako kepada pengurus masjid dan guru ngaji di Kota Kuala Tunggal. Usai menggelar buka puasa bersama dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, SKK Migas Petro China International Jabung Ltd Jumat kemarin juga menggelar buka puasa bersama dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Buka puasa bersama itu turut dihadiri Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumatera Bagian Selatan Sumbaksel, Safei Syafri, dan Field Manager Petro China International Jabung Ltd, Rudi Hermawan beserta rombongan. Safei Syafri mengapresiasi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendukung kegiatan operasional SKK Migas Petro China International Jabung Ltd di Bumi Serengku Dayung serentak ketujuan. Pada tahun 2024, SKK Migas Petro China International Jabung Ltd memiliki berbagai kegiatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik kegiatan seismik maupun rencana pengeboran sumur minyak baru. Kerjasama itu diharapkan dapat terus ditingkatkan agar dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat. Sumbaksel mengucapkan banyak terima kasih dalam safari Ramadan ini karena khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana selama ini sangat mendukung kegiatan operasi kami yang ada di Tanjabar. Dan tadi kami juga mohon doa bahwa tahun 2024 akan ada banyak kegiatan khususnya di Tanjabar, baik kegiatan seismik maupun kegiatan rencana pengeboran dan harapan besar karena ini dalam bulan puasa dengan doa dari masyarakat Tanjabar, dukungan pemerintah Tanjabar, kegiatan kami diharapkan mendapatkan hasil yang baik. Nah, hari ini tadi sudah disampaikan juga bahwa Petro China selaku beroperasi di Tanjabar juga memberikan tali asih baik itu kepada anak yatim piatu, mabuk masjid dan para tokoh-tokoh agama yang memang sudah menjadi kewajiban kami SKK Migas dan Petro China memberikan tali asih tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili SKK Migas Sumbaksel. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus mendukung SKK Migas Petro China International Jabung Ltd agar dapat memaksimalkan eksplorasi peningkatan produksi. Kolaborasi yang terbangun selama ini perlu dijaga dan dibina serta ditingkatkan agar pembangunan daerah melalui dana CSR perusahaan dapat terus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Keberadaan SKK Migas Petro China International Jabung Ltd selama ini telah banyak membantu pembangunan daerah, terutama di bidang infrastruktur jalan, UMKM, dan pendidikan. Kami pemerintah daerah bersama SKK Migas dan Petro China mengadakan silaturahim ya, di rumah dinas Bupati, dan ini kita mengundang seluruh ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, juga ada anak-anak yatim dan ibu-ibu, para duafa yang hadir pada kesempatan ini. Kegiatan ini sengaja kita lakukan dalam rangka kolaborasi dan sinergi serta berbagi Petro China dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga Petro China ya, bisa terus memaksimalkan eksplorasinya, meningkatkan produksinya, yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Field Manager Petro China International Jabung Ltd Rudi Hermawan mengatakan, program Safari Ramadan merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh SKK Migas Petro China International Jabung Ltd setiap tahunnya. Selain untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai bentuk kepedulian perusahaan, Safari Ramadan itu juga digelar untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Program Safari Ramadan, ya, silaturahmi ini mulai kemarin dari pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur. Hari ini kita berada di pemerintah Tanjung Jabung Barat. Momen silaturahmi ini juga kita gunakan untuk memberikan tali asih kepada dan beberapa
bermanfaat ya di bulan Ramadan ini. Tali asi sekitar 150, paket sekitar 100. Pada safari Ramadan itu, SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd memberikan santunan kepada 50 anak yatim piatu dan bantuan 100 paket sembako kepada pengurus masjid atau marbot di kota Kuala Tungkal. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd menggelar safari Ramadan di rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Timur. Pada kegiatan itu turut dilakukan santunan kepada ratusan anak yatim dan serah terima pekerjaan jalan. SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar safari Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan yang digelar pada Kamis kemarin itu bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi dan sinergitas antara SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada kegiatan itu turut dilakukan santunan kepada 150 anak yatim dan kaum duafa. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbaksel Syafai Syafri mengatakan, SKK Migas mengapresiasi kerjasama pemerintah kabupaten bersama PetroChina. Hal itu menunjukkan semakin membaiknya sinergi antara kedua belah pihak. Bukti adanya kesamaan persepsi tentang pentingnya berkontribusi nyata pada aspek kebutuhan masyarakat, terutama terhadap masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. Alhamdulillah hari ini kita sinergi dengan pemerintah daerah Tanjung dalam kegiatan Safari Ramadan, di mana dalam kegiatan Safari Ramadan ini juga tadi sudah kita saksikan bersama ada serah terima program pengembangan masyarakat terkait jalan dan juga ada penandatanganan swakelola untuk 6 km yang artinya akan ada pembangunan jalan kembali. Selain itu juga kita hari ini PetroChina bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar juga menyerahkan bingkisan untuk anak-anak yatim sejumlah 150 paket. Field Manager PetroChina International Jabung Ltd Rudi Hermawan mengatakan, dalam kegiatan safari Ramadan ini pihaknya menyerahkan bantuan program pengembangan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa peningkatan jalan rigid beton Blok D menuju Bendahara sepanjang 1.960 km yang telah selesai beberapa waktu lalu. Jalan itu telah dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Sebagai kelanjutannya dilakukan penandatanganan swakelola untuk kelanjutan peningkatan jalan sepanjang kurang lebih 6 km itu yang ditargetkan selesai pada tahun ini. Kalaupun misalnya terjadi miskomunikasi, wajar kami sebagai anak ditegur sama Bapak Bupati itu sebagai sesuatu yang biasa. Dan kami akan terus melakukan introspeksi juga supaya jadi kesadaran dari Bapak Bupati supaya bisa keberadaan kami di Tanjung Jabung Timur ini bisa lebih memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan penandatanganan swakelola tadi mungkin harapan kita ke depan gimana? Harapan kami seperti sama dengan seperti yang disampaikan Bapak Bupati bahwa untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ya, dan memberikan fasilitas-fasilitas yang tentunya akan menunjang usaha mereka ke depan dan memperbaiki ekonomi. Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd yang mana selama ini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diharapkan, kerjasama antara PetroChina International Jabung Ltd bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat terus dirasakan masyarakat banyak dalam peningkatan perekonomian kerakyatan. Tanjung Jabung Timur ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari PetroChina SKK Migas yang mana selama ini tentu kerja sama kita telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tadi dibilang Pak Rudi harapan ini bukan menjadi harapan, tapi memang dengan hadirnya PetroChina dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat tentu bukan menjadi harapan, tapi bukti nyata bahwa hari ini apa yang dilakukan PetroChina itu bermanfaat untuk masyarakat. Saya fair, tadi
Ya bukan marah-marah, sebenarnya kita harus komunikasi kemarin ya, biasa begitu. Dan saya sempat ditanya kawan-kawan media, saya tanya kawan-kawan, oh berarti kau sudah damai sama Petro? Selain pemberian bantuan kepada 150 yatim piatu dan duafa, serta serah terima bantuan program pengembangan masyarakat, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah dan buka puasa diakhiri sholat isya berjamaah. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Timur turut dihadiri SKK Migas Perwakilan Sumbaksel dan jajaran PetroChina International Jabung Ltd. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kerjasama pembangunan jalan rigid beton sepanjang 6 km di ruas Mendahara Geragai kembali diluncurkan. Kali ini pembangunan jalan berlokasi di 2 titik yang masing-masingnya sepanjang 3 km. Pembangunan jalan rigid beton di ruas Kecamatan Mendahara Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali dilanjutkan PetroChina International Jabung Ltd. Pembangunan jalan tersebut sepanjang 6 km dengan masing-masing 3 km di 2 ruas. 3 km ruas pertama melanjutkan rigid beton dari Simpang 4 Blok D menuju Mendahara yang tahun lalu telah terbangun 1,9 km. Selanjutnya 3 km ruas kedua Simpang 4 Blok D menuju Desa Pandan Lagan. Kedua ruas lebarnya masing-masing 5 meter dengan bahu jalan masing-masing 1 meter kiri kanan. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumbaksel, Safei Syafri mengatakan, pembangunan jalan rigid beton ini merupakan komitmen PetroChina International Jabung Ltd terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang baik untuk masyarakat. Jumlah jalan yang sudah terbangun ada 2 ruas, yakni 3 km tahun 2021 dan 1,9 km tahun 2023. Dengan lanjutan 6 km tahun ini, maka pembangunan jalan rigid beton di Geragai mencapai 10,9 km. Berharapnya di Tanjung Jabung Timur bisa dirasakan semua wilayah, semua desa, semua kecamatan. Namun demikian memang ada regulasi di kita, diutamakan daerah sekitar operasi. Selanjutnya nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah, mana wilayah-wilayah mana lagi yang akan kita support dari program pengembangan masyarakat. Itu yang mungkin dari PetroChina bisa kita dukung. Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Haryanto mengapresiasi respon positif SKK Migas dan PetroChina yang telah membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil pekerjaan CSR dari PetroChina untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terus lagi masyarakat kita yang berada di Kecamatan Geragai menuju ke Mendahara Hilir. Dan alhamdulillah kalau kita lihat kawan-kawan, kerjaannya sudah tentu membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan hari ini juga kita lanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara Petro dan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu swakelola pengerjaan lanjutan jalan. Ucapan terima kasih juga datang dari Camat Geragai Idwar Aidi. Diharapkan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan PetroChina dapat berjalan lancar dan baik. Pemerintahan Kecamatan Geragai maupun atas nama masyarakat Kecamatan Geragai, khususnya Kelurahan Pandan Jaya, terkait pembangunan jalan rigid beton sepanjang 2 km yang telah dilaksanakan oleh PetroChina ini, kami sangat berterima kasih karena jalan ini merupakan jalan utama lah di Kelurahan Pandan Jaya, merupakan jalan perkotaan. Salah seorang warga Kecamatan Geragai, Sarni, turut senang jika pembangunan jalan rigid beton terus dilanjutkan. Jalan tersebut merupakan poros utama urat nadi perekonomian masyarakat yang menghubungkan antar wilayah kecamatan. Semenjak dibangunnya jalan dari Petro ini, lalu lintas yang terutama kalau jalan pagi hari, ya, waktunya anak sekolah itu kan sering macet, sering banyak terganggu. Sekarang kan sudah lancar karena cukup lebar, bagus. Jadi anak-anak sekolah pagi dengan hari Jumat kalau balik serempak semua, nah itu yang berdampaknya. Terus teman lalu lintas sekarang lancar, angkutan barang sekarang dari Jambi atau dari sawit apapun sekarang lancar. Selain penandatanganan perjanjian swakelola, juga serah terima pembangunan jalan 6 km yang sudah selesai pengerjaannya. Kegiatan ini juga diisi dengan santunan
kepada 150 anak yatim dan duafa yang turut dihadiri para pimpinan PetroChina International Jabung Ltd. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Permintaan kelapa muda melonjak saat Ramadan menjadi berkah bagi para pedagang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, polisi akhirnya merilis identitas kedua tersangka kasus kematian santri di Ponpes Raudatul Mujawidin, Kabupaten Tebo. Tersangka merupakan senior korban yang nekat menganiaya karena ditagih hutang oleh korban. Polda Jambi dan Polres Tebo akhirnya mengungkap misteri di balik kematian santri Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo berinisial AH. Kematian AH ternyata disebabkan penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang seniornya berinisial A dan R. Insiden penganiayaan itu didasari karena pelaku sakit hati ditagih hutang senilai Rp10.000 oleh korban. Pelaku kemudian memanggil korban ke lantai 3 asrama yang merupakan tempat tinggal santri. Setibanya di lantai 3, korban langsung dianiaya menggunakan kayu hingga tidak sadarkan diri. Saat tak sadarkan diri, para pelaku membuat situasi di mana korban seolah-olah tersengat aliran listrik. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti kayu balok berukuran 5x7 cm dengan panjang 1 meter, kawat, kabel, dan sejumlah barang bukti lainnya. Kedua pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur ini kini ditahan di Rutan Polres Tebo untuk pemeriksaan dan mengembangkan kasusnya. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Penegak hukum berinisial A memukul kepala dan tusuk dengan menggunakan tangan. Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum berinisial F memukul paha korban serta kembali menggigit korban dari belakang. Setelah itu, anak yang berkonflik dengan hukum berinisial A kembali memukul korban dengan menggunakan kaki di bagian paha, tusuk, bahu, pipi. Setelah itu, anak yang berkonflik dengan hukum berinisial A membanting dan menginjak punggung, kepala serta kaki korban dengan berulang kali terhadap dan dengan berulang kali. Meski berstatus anak di bawah umur, keduanya tetap dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Subsider Pasal 351 dan 359 KUHP dengan ancaman kurungan penjara hingga 15 tahun. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Proses penyidikan kasus dugaan pemalsuan hasil visum tewasnya santri Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin masih berjalan. Dalam mengungkap kasus tersebut, polisi menggandeng seorang ahli pidana dan Ikatan Dokter Indonesia. Laporan model A kasus dugaan pemalsuan hasil visum yang dikeluarkan Klinik Rimbo Medical Center masih dalam proses penyelidikan tim Satreskrim Polres Tebo. Penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan saksi dalam kasus yang dibuat polisi pada 18 Maret lalu. Sejumlah saksi mulai dari dokter hingga pengantar korban ke Klinik Rimbo Medical Center telah diperiksa. Polisi juga menggandeng ahli pidana dan ahli dari Ikatan Dokter Indonesia untuk mengungkap kasus tersebut. Keterangan ahli tersebut nantinya memperkuat dugaan pelanggaran dalam kode etik kedokteran. Saya sudah menyampaikan kemarin bahwa Polres Tebo sudah membuat laporan model A terkait masalah adanya surat yang dikeluarkan oleh dokter dari klinik. Prosesnya masih berlanjut, masih berlanjut. Kami pun juga sudah berkoordinasi dengan pihak ini, Ikatan Dokter Indonesia. Ini proses masih berlanjut. Kemarin saya sampaikan bahwa proses ini kami kerjakan. Alhamdulillah, khusus yang masalah laporan yang dilakukan oleh orang tua saat ini sudah terungkap. Penyidik memastikan kasus dugaan pemalsuan hasil visum ini tetap berlanjut, meski polisi telah menetapkan 2 tersangka di balik tewasnya santri Ponpes Raudatul Mujawidin berinisial AH. Penyidik juga memastikan kasus ini akan segera terungkap. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara dokter forensik mengungkap hasil autopsi ulang terhadap jenazah santri Ponpes Raudatul Mujawidin, di mana tim forensik menyatakan korban tewas akibat patah batang tengkorak, bukan akibat sengatan arus listrik atau benda tajam. Pada rilis ungkap kasus kematian AH santri Ponpes Raudatul Mujawidin yang digelar pada Sabtu sore kemarin, Polda Jambi juga menghadirkan dokter forensik yang melaksanakan ekshumasi pada jenazah AH secara daring. Menurut dokter forensik, hasil otopsi ulang menunjukkan adanya luka memar pada wajah korban, patah pada sejumlah tulang rusuk, bahu dan juga tengkorak, goyang semua gigi pada bagian bawah, dan terdapat resapan darah pada tulang tengkorak. Dokter forensik menyimpulkan sejumlah kerusakan di dalam tubuh korban disebabkan oleh serangan benda tumpul bukan sengatan arus listrik ataupun benda tajam. Korban meninggal dunia setelah adanya pendarahan pada tulang tengkorak yang patah. Telah dimakamkan selama 7 hari, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar di atas bagian mata kiri, terdapat juga resapan darah pada tulang tengkorak, pelipis kanan, batang tengkorak, kepala bagian belakang, patah dan terdapat resapan darah di seluruh bagian lapangan pandang. Kemudian tulang tengkorak juga retak dan tulang dalam di atas telinga kanan terdapat juga resapan darah di daerah dagu, kemudian tulang rahang bawah, kemudian bagian kanan bawah sehingga gigi di bagian bawah semuanya goyang ya. Kemudian patah batang tengkorak belakang, kemudian terdapat juga patah tulang bahu kanan, kemudian patah tulang rusuk kiri 2 dan 3 dan 4 patah, dan kemudian patah pada tulang rusuk kanan 3, 4 dan 5. Sebelumnya, polisi menggelar autopsi ulang terhadap jenazah santri Ponpes Raudatul Mujawidin berinisial AH pada 20 November 2023 lalu. Autopsi itu dilakukan setelah pihak keluarga korban mendapati sejumlah kejanggalan pada kondisi jenazah korban yang tewas di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo pada 7 hari sebelumnya. Hasil otopsi inilah yang memperkuat kematian AH bukan karena tersengat arus listrik, melainkan dianiaya. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke segmen serba-serbi Ramadan, saudara, jelang berbuka puasa, masyarakat banyak memanfaatkan waktu menjelang berbuka puasa dengan ngabuburit atau berwisata. Salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi untuk ngabuburit yakni wisata Danau Sipin. Wisata Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata pilihan masyarakat yang ramai dikunjungi di bulan suci Ramadan untuk menghabiskan waktu menjelang berbuka puasa atau ngabuburit. Kawasan ini mulai ramai pengunjung sekitar pukul 3 sore hingga pukul 5 sore. Para pengunjung dari berbagai kalangan ini mengaku sengaja datang bersama keluarganya untuk ngabuburit atau menghabiskan waktu menjelang buka puasa. Menurutnya, lokasi Danau Sipin yang berada di tengah kota Jambi mudah untuk dikunjungi. Selain menghabiskan waktu jelang berbuka puasa, wisata Danau Sipin ini juga menjadi objek penelitian bagi mahasiswa untuk menilai kebersihan dan kelayakan wisata Danau Sipin. Ini ngabuburit. Jadi memang sengaja datang untuk ngabisin waktu ya? Iya. Jelang buka puasa? Iya. Seberapa sering Kak kesini? Seminggu 2 kali, dekat rumah kami. Kami dari Universitas Jambi, tadi tuh ada praktikum mata kuliah jasa lingkungan. Nah, kami tuh melakukan pengamatan tentang kunjungan wisata juga tadi. Jadi sekaligus berwisata gitu? Iya, sekaligus berwisata. Danau ini menjadi salah satu tempat favorit karena memiliki suasana yang tenang dan memiliki taman serta arena bermain untuk keluarga. Tak jarang masyarakat pun menggunakan wahana yang disediakan seperti bebek air dan kapal wisata. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, di bulan Ramadan, kesegaran air dan juga daging buah kelapa muda sering dicari masyarakat untuk dijadikan salah satu menu berbuka puasa. Nah, permintaan kelapa muda yang melonjak saat Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Mencari takjil saat bulan Ramadan menjadi aktivitas yang tak tergantikan ketika menunggu saat berbuka puasa. Selain camilan seperti gorengan dan aneka jajanan pasar yang manis, kelapa muda juga menjadi primadona menu berbuka puasa bagi sebagian masyarakat.
Kesegaran dari buah dan airnya membuat kelapa muda menjadi salah satu menu yang banyak dicari dan diminati saat bulan Ramadan. Tak heran jika permintaan kelapa muda saat bulan Ramadan melonjak. Salah satu penjual kelapa muda, Rina, mengatakan saat Ramadan jumlah penjualan kelapa muda mencapai 200 buah setiap harinya, meningkat dibanding hari biasanya hanya 50 buah. Satu bungkus air kelapa muda dijual dengan harga Rp15.000. Untuk memenuhi tingginya permintaan kelapa muda selama Ramadan, pasokan kelapa dipasok dari Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wil Hayadi. Dan saya Keradi Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.